Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara, masih di Karya Cipta Media Channel. Selamat bertugas, selamat beraktivitas buat teman-teman yang hari ini sedang bertugas dan beraktivitas. Semoga aja hari ini tentunya kita berharap akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Jangan kemana-mana, simak setelah yang satu ini. Oke? Oke teman-teman, di kesempatan hari ini aku tidak keluar rumah dan aku hanya ada di rumah ya. Hari ini aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum sempat aku jawab ya. Sebagian juga ada yang sudah aku jawab. Ya mungkin dengan menjawab pertanyaan ini masalah-masalah yang teman-teman alami, teman-teman yang lain juga bisa menjadi terjawab. Ya, ini banyak sekali pertanyaan ini. Kita pilih-pilih aja ya pertanyaannya nih yang yang bisa kita jawab. Dari Zeni Zainuri ya, ini 15 jam yang lalu. Om, itu pakai soda kuenya yang biasa apa yang bagusnya ya? Nah, kalau antum mau pakai soda kue, mau pakai yang biasa bisa, mau pakai yang bagus juga bisa, tidak masalah. Cuman masalahnya di antum sendiri ya. Kalau pakai yang bagus tentunya costnya lebih tinggi. Karena soda kue ini seperti yang udah aku sampaikan, fungsinya hanya untuk mengembangkan saja, supaya dia punya tepung ngembang gitu. Itu fungsinya soda kue. Di samping ada efek sampingnya, mungkin bisa menjadi agak lebih renyah, barangkali seperti itu. Oke, buat Zeni Zainuri, terima kasih pertanyaannya ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Lutfi Al-Amin ya. Lutfi Al-Amin dia nanya, minyak diganti setelah berapa kali pakai Pak? Nah, kalau ditanya minyak berapa kali setelah minyak diganti, berapa kali ya, setelah berapa kali pakai, artinya gini, kapan waktu kita mengganti minyak? Kalau mengganti minyak ini nggak tergantung setelah berapa kali pakai ya, dilihat dari ramai atau tidaknya Anda berjualan ya. Kalau Anda jualannya ini ramai terus, ya mungkin bisa cepat diganti gitu loh. Cuma idealnya kalau kita mengganti minyak ini jangan lewat dari 1 minggu. Jadi 1 minggu itu selama 7 hari, ramai atau tidak ramai, minyak itu mesti diganti gitu, diganti dengan yang baru. Nah, sebelum minyak ini diganti, alangkah baiknya Anda melakukan balancing minyak. Artinya setiap hari minyak itu dibalance dari yang nggak bagus ke yang bagus. Artinya gini, minyak yang nggak bagus dibuang sedikit, tapi nggak bagus ini layak pakai ya, dibuang sedikit lalu diganti dengan yang bagus atau yang baru gitu. Supaya apa? Supaya warnanya ini tetap bagus ya, tetap bisa dipakai minyaknya gitu. Jadi jawabannya 1 minggu sekali, idealnya minyak itu harus sudah diganti. Kemudian ada lagi pertanyaan nih dari Lutfia, dari Supriyadi ya. Supriyadi, Om, cara menghangatkan fried chicken yang nggak habis dijual gimana Om? Gimana ya? Mohon sarannya. Nah, ayam yang nggak habis dijual ya, biasa kan pedagang memang gitu ya. Dia kurang memperkirakan situasi ya. Jadi kadang masak sehingga akhirnya dia punya ayam ini over ya. Seharusnya lakunya 10, tapi laku cuma 7, masih ada sisa gitu kan. Nah, saran saya kalau antum ini sudah terbiasa berjualan, sudah tahu lah situasi jam-jam rame, hari-hari rame itu sudah tahu.
Ya, umpamanya hari Senin jam ramai, hari ramai masak sekian, jam sekian harus sudah, tidak masak antum harus sudah atur itu. Tapi kadang-kadang memang suka kelewatan juga ya. Nah, gimana caranya supaya ayam yang tidak habis ini bisa kita hangatkan? Gimana cara menghangatkannya ini seperti apa gitu ya? Cara menghangatkannya sebaiknya Anda punya ayam itu dimasukkan ke dalam freezer ya sampai beku. Nanti setelah ayam Anda ini beku ya, besok ketika Anda akan menggoreng ayam yang baru ya, ayam yang masih baru, bisa Anda masukkan lagi ayam yang yang freezer yang frozen tadi, Anda gabung atau Anda campur di ayam yang baru digoreng itu. Caranya 5 menit sebelum ayam itu matang, sebaiknya Anda masukkan ke dalam ayam yang baru tadi. Jadi umpamanya gini, antum goreng ayam nih, goreng ayam yang baru kan. Jadi sebelumnya ayam ini sudah dimasukkan ke dalam freezer sehingga dia beku ya, sama kulit-kulitnya beku gitu, membeku. Nah, kemudian Anda besok paginya menggoreng ayam yang baru. Nah, terus ketika Anda menggoreng ayam kan waktunya 15 menit nih, 15 menit. Nah, 5 menit terakhir Anda mau angkat itu ayam, nah Anda masukkan ayam yang tidak habis tadi ya, sampai dia matang. Tapi ingat, jangan dijual lagi. Ini buat makan sendiri. Atau kalau Anda mau jual, masih layak jual, misalkan jangan buat reguler tapi buat ayam geprek atau yang lainnya. Atau bisa Anda gunakan untuk membuat sop dan lain sebagainya. Oke bro. Nah gitu ya. Nah ini ada lagi pertanyaan nih dari Raisalbi Channel. Wah, Raisalbi Channel ya. Pak, mau nanya kenapa ya fried chicken yang saya buat dengan cara marinasi basah 8 jam, kemudian digoreng dan pas ada sisa mau dimakan keesokannya dimakan rasanya jadi nggak enak. Kalau ayam sabana buat dimakan esok harinya masih enak. Bisa dibantu nggak? Jawab. Nah gini ya. Ini saya udah jawab nih. Ayam yang sudah dimarinasi, di sini saya udah jawab ya. Sebaiknya harus selalu dalam keadaan dingin dan disimpan di lemari es. Dan usahakan air marinasinya itu habis tak tersisa, jawab saya. Makanya setelah selesai marinasi, ayam harus ditiriskan airnya. Jika mau dimakan beberapa hari ke depan, sebaiknya disimpan di freezer. Apa hal ini sudah Anda lakukan ya? Jawab saya. Kemudian dia jawab lagi nih. Maksud saya Pak, ayam yang sudah digoreng terus ada sisa. Nah pas mau dimakan keesokan harinya ayamnya sudah digoreng itu rasanya nggak enak. Kenapa ya Pak? Berarti jawaban saya salah itu kan. Kemudian nggak enaknya kenapa, saya tanya lagi. Keras atau alot gitu. Kemudian dia jawab lagi, rasanya seperti aneh. Apa mungkin saya marinasinya pakai garam, kaldu jamur, susu bubuk tawar, ketumbar dan lada. Ada salah kah Pak? Nah ini saya jawab, waduh. Pantas aja rasanya nggak enak. Saya kan nggak pernah ngasih ya. Jadi saya nggak pernah ya ngasih tutorial atau ngasih resep Anda memarinasi ayam dengan menggunakan susu bubuk. Nggak pernah saya kasih. Jadi kalau Anda mau menggunakan susu bubuk atau susu cair, itu sebaiknya di pencelupan ya, bukan di ayam yang dimarinasi. Ini salah besar ya. Jadi kalau mau marinasi ayam dengan menggunakan susu sih bisa aja. Cuma susunya itu susu cair. Nah susunya ini juga nggak bisa dikolaborasi dengan ketumbar, dengan lada, pokoknya dengan rempah-rempah tuh nggak bisa. Ya sudah saya jelaskan. Jadi kalau Anda mau memarinasi ayam, sebaiknya menggunakan garam dan vitsin aja itu sudah cukup ya. Kemudian Anda tambah lagi bumbu penyedap kalau Anda mau, itu pun nggak banyak ya. Nggak banyak. Supaya apa? Supaya baunya ini tidak menyatu dengan susu yang pada gilirannya nanti akan jadi nggak enak ya, jadi hitam. Jadi terkontaminasi susunya ini. Nah kalau Anda memarinasi yang biasa, itu cukup dengan menggunakan garam, menggunakan vitsin, menggunakan ketumbar,
menggunakan lada, menggunakan bawang putih dan lain sebagainya tanpa susu, air bening aja. Nah ini yang benar, idealnya marinasi seperti ini. Nah kalau Anda ingin ada rasa susu, sebaiknya di pencelupannya aja, begitu ya. Jadi pantas saja ibu ini, ibu atau apa nih, Rais Salbi channel, dia menggoreng ayam, tapi begitu mau dimasak besok, mau dimakan besoknya, ayamnya ini sudah nggak enak. Jadi jangan salah ya, jangan salah dalam melakukan tindakan marinasi, baik basah maupun kering. Ngopi dulu. Oke teman-teman, hari ini kita ngobrol santai aja sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang belum bisa saya jawab. Ya mungkin ada pertanyaan Anda di sini. Dari Muhyiddin. Ya Muhyiddin ya. Untuk celupannya ada tambahan nggak Pak Haji? Saya dibilang Pak Haji. Saya ini belum haji ya. Panggil abang aja ya, Bang Yudi. Ya bukan Haji, bukan Pak Haji. Jadi untuk celupannya ini ada tambahan nggak? Nah kalau Anda untuk celupan, saya udah bilang tadi, kalau Anda mau tambah susu boleh. Jadi celupan gini ya, yang namanya celupan itu fungsinya untuk merekatkan tepung ya, supaya merekat dengan ayam. Nah celupan ini ada yang dibumbuin, ada juga yang tidak dibumbuin. Kalau antum tepungnya ini sudah dibumbuin, celupannya nggak perlu dibumbuin. Tapi kalau Anda mau tambah susu, Anda mau tambah telur, itu nggak masalah. Ya, yang penting tidak ada bumbunya, karena kalau tepungnya sudah ada bumbunya, terus celupannya ada bumbunya, maka double bumbu. Ini akan bisa menimbulkan over proses atau rasanya asin ya, atau pokoknya over lah rasanya, bisa keasinan, bisa kegurihan dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kalau tepungnya itu sudah ada bumbunya, celupannya ini nggak perlu pakai bumbu. Dan sebaliknya, kalau tepungnya ini nggak ada bumbunya, sebaiknya celupannya ini antum pakai bumbu gitu. Nah ini kan pertanyaannya, kalau mau ditambahin celupannya bisa nggak? Mau ditambahin apa ini? Ya Anda tambah telur bisa, atau Anda tambah susu bisa. Telur fungsinya supaya lebih renyah ya, susu supaya lebih harum. Ya, susunya susu bubuk boleh, tapi susu bubuk ya, kalau air itu sebaiknya ditambah susu bubuk. Tapi kalau nggak pakai air, lebih baik Anda menggunakan susu cair. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, perbedaan pakai segitiga sama lencana merah gimana Pak? Wah, saya belum pernah coba ya perbedaan antara menggunakan segitiga biru dengan lencana merah ya. Kalau sebagian teman-teman memang ada yang pakai lencana merah. Yang saya tahu kalau pakai segitiga biru ini dia lebih menyerap minyak ya. Lebih minyak tuh kadang tidak tersisa gitu, dan lebih renyah juga kalau pakai segitiga. Saya udah coba. Tapi kalau lencana merah ini saya belum pernah coba. Ya karena saya nggak pernah nyoba semua ya, karena saya bukan pedagang. Perbedaannya jadi saya nggak tahu persis. Tapi kalau dari teman-teman yang saya datengin ya, dia ayamnya ini bukannya crispy ya, crispy-nya sedikit gitu, nggak renyah, tapi lebih ke garing kalau menurut saya, dimakannya garing ya. Beda antara garing dengan renyah ya. Kalau garing itu kan dimakannya kretuk-kretuk, tapi kalau renyah ini kres-kres. Nah ini renyah gitu. Kalau nggak salah lencana merah ini protein tinggi ya, kalau nggak salah ya. Kalau segitiga biru ini kan protein sedang atau sama, saya kurang paham juga. Jadi saya nggak tahu persis itu perbedaannya ya. Nah kalau tepung kompas dengan segitiga biru nih hampir sama. Nah gitu, hampir sama deh. Nah ini dari Kak Harudin ya, Kak Harudin. Maaf mau tanya Om, kira-kira berapa lama ketahanan marinasi ayam yang disimpan di lemari es? Apa masih bagus jangka waktu seminggu? Nah kalau di lemari es itu bisa 1 minggu masih bisa bertahan ya, 1 minggu. Yang penting kulkasnya ini atau lemari esnya ini suhunya bagus. Tapi kalau suhunya nggak bagus saya nggak jamin gitu. Jadi antum harus punya lemari es nih suhunya yang bagus. Itu 1 minggu masih bisa bertahan kalau sudah dibumbuin ya.
Jadi gini, ayam itu kalau belum dibumbuin masih mentah, umurnya tuh 3 hari. 3 hari itu ayam sudah mulai berwarna biru. Kalau ditaruh di luar ya. Tapi kalau ditaruh dalam kulkas itu masih bisa bertahan seminggu ya. Nah kalau ayam yang sudah dibumbuin itu dia bisa bertahan seminggu bahkan lebih dari seminggu ya. Kalau disimpan di dalam kulkas. Nah kalau ayam yang sudah dimarinasi terus disimpan di dalam freezer sampai beku itu bisa sampai 1 tahun dia bisa bertahan gitu. Jadi umurnya gitu. Jadi umur ayam itu 3 hari. Sebenarnya bukan umur ayam aja ya, umur makhluk hidup itu kalau sudah mati 3 hari. 3 hari dia sudah mulai membusuk ya. Tapi kalau dia ayam sudah dipotong terus dikasih bumbu dimasukkan ke dalam kulkas 1 minggu dia masih bisa bertahan. Gitu. Oke, Bro. Dari Handi Haryono ya. Terima kasih ilmunya Pak. Resep celupannya ayam sudah saya praktekkan, rasanya mantap jiwa. Oke, terima kasih juga buat Handi Haryono ya. Afwan Pak Haji, mau nanya dari Mugiana Nugraha. MSG bubuk itu apa Pak Haji? Semacam Royco Masako atau apa Pak Haji? Aneh nyari di toko susah juga. Sekali lagi saya belum haji, jadi jangan dipanggil haji, panggil Bang aja ya, Bang Yudi. Jadi mengenai MSG bubuk itu bahasa saya aja ya. Sebenarnya MSG yang saya masuk di sini adalah ada di Lotemat atau di minimarket, supermarket itu dijual miwon atau Ajinomoto tapi dia bentuknya bubuk. Jadi saya nyebutnya lebih singkat MSG bubuk gitu. Jadi mereknya miwon atau Ajinomoto itu banyak di minimarket atau supermarket. Nyarinya di situ. Kalau nyarinya di pasar memang nggak ada. Karena itu memang kayaknya produk khusus untuk minimarket atau supermarket. Tidak dijual di pasaran ya. MSG ini saya jelaskan monosodium glutamat ya. Jadi kalau micin seperti penyedap lain itu dia pakai MSG supaya rasanya gurih. Itu. Browsing aja, browsing. Pusing-pusing amat cari di Google banyak. Terus ini apa lagi nih? Mohon penjelasannya Mas dari Sudarsono Pelamboyan. Mohon penjelasannya Mas, kalau tepung udah dipakein soda kue, apakah marinasinya perlu dikasih juga baking soda? Baking soda dengan soda kue itu sama aja, cuma istilahnya aja yang beda. Nah kalau tepungnya sudah pakai soda kue, pencelupannya nggak perlu lagi pakai soda kue. Jadi rasanya nanti malah nggak karuan, nggak enak, getir ya. Cukup Anda pilih di antara. Nah kalau Anda mau pakai di tepung itu pakainya soda kue. Tapi kalau Anda mau pakai di celupan pakainya baking powder ya. Yang satu baking soda, yang satu baking powder. Nah kalau Anda mau campur di tepung pakai baking soda. Tapi kalau Anda mau di celupan baking powder. Apa bedanya baking powder dengan soda kue? Ada di video saya. Itu dijelaskan. Yang ini nih. Dari Jal GFC ya. Om, fungsi telur pada marinasi basah apa? Kadang ada juga marinasi basah pakai telur. Dan satu lagi Om, kenapa kebanyakan marinasi basah menggunakan kunyit? Wah, itu saya nggak paham ya. Yang saya kasih di video itu marinasi basahnya nggak pakai kunyit, juga nggak pakai telur. Telur ini biasanya dipakai di pencelupan ya. Jadi tidak ada fungsinya kalau antum menggunakan atau menaruh telur di marinasi ya. Marinasi basah itu saya nggak mengajarkan marinasi basah pakai telur atau pakai kunyit ya. Marinasi basah ini prosesnya air, siapkan air lalu masukkan bumbu. Setelah itu masukkan ayam. Bumbunya itu terserah Anda, tapi saya tidak mengajarkan atau tidak menganjurkan pakai telur atau pakai kunyit. Itu bukan ayam fried chicken mungkin, tapi ayam-ayam yang lain. Buttermilk itu apa Pak? Dari Erna Herawati. Buttermilk itu apa Pak? Buttermilk ini semacam susu yang dimasukkan ke dalam air ya. Susunya ini biasanya susu dia kasih tepung,
ya, susu pakai tepung, pakai telur. Nah, itu buttermilk biasanya dimasukkan ke dalam air dan dipakai untuk pencelupan, biasanya itu buttermilk. Atau dia juga untuk proses atau marinasi ayam juga bisa juga. Nah, kalau saya nyebutnya buttermix ya, bukan buttermilk. Ya, biasanya orang-orang ada tuh di video-video di YouTube menggunakan buttermilk ya. Buttermilk ini terbuat dari susu cair dicampur tepung ya, atau ada juga yang mencampurnya dengan tepung tapioka ya, baru diaduk, dikasih bumbu ya, tujuannya untuk sama seperti buttermix atau pencelupan. Kalau nggak salah ya seperti itu, kalau salah jangan protes. Tapi yang saya tahu, saya perhatikan seperti itu, buttermilk dengan buttermilk. Ya nggak bedanya dengan pencelupan lah. Assalamualaikum Om, maaf mau tanya dong, untuk mengatasi terigu yang cepat menggumpal banyak butiran setelah diayak, gimana? Nah, kalau Anda ingin supaya punya terigu ini tidak banyak butiran ya, ini kan pertanyaannya seperti itu, gimana caranya Om supaya saya punya terigu tepung ya, tepung terigu nggak banyak butirannya setelah dipakai. Nah, caranya gini, ada di video saya juga itu. Jadi antum umpamanya menggoreng ayam ya, tepungnya umpamanya 1 kilo. Ayamnya tuh jangan langsung, umpamanya antum memasak 10 potong, jangan langsung 10 potong dikasih tepung ya, tapi dua-dua sedikit-sedikit, remas-remas pelan-pelan ya, baru masukkan pencelupan, baru masukkan lagi tepung, diperas-peras diremas-remas pelan-pelan, baru masukkan ke minyak. Nah, ini salah satu cara trik supaya gumpalannya ini tidak banyak. Ada sih tapi nggak banyak, sedikit. Gumpalan tuh udah pasti ada, apalagi Anda menggunakan pencelupan cair ya. Nah, ini pasti ada. Oke teman-teman, jadi cukup sekian aja nih yang bisa dijawab. Lain waktu kita sambung lagi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan masukkan kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan Anda akan bisa saya jawab melalui video. Sukses buat antum. Ngopi dulu.